Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang lahir di atas muka bumi ini akan memiliki hari-hari yang pasti, semuanya itu akan membawa kita kepada satu kemajuan, atau mungkin ketika kita menghadapi proses bisa gagal, tetapi kita harus bangkit kembali. Amin saudara. Semua kehidupan manusia harus melewati periode yang sama. Ada hari kelahiran, sudah di mana seorang manusia yang lahir tidak bisa berbuat apa-apa, sangat bergantung kepada orang tua atau yang merawatnya. Tapi ada saat di mana dia bertumbuh menjadi anak, saudara, dia juga punya satu kehidupan yang berbeda ketika dia bayi. Ketika dia tumbuh terus menjadi remaja, saudara-saudara sekalian, sudah seperti orang dewasa, tapi itulah masa peralihan. Sampai kemudian dia dewasa, kuliah selesai, tapi kehidupan tidak berhenti sampai di situ, bukan? Pasti ada maksud, kuliah itu untuk apa? Jangan sampai udah kuliah kok tidak saudara memanfaatkan kuliahnya tersebut. Kalau kemudian orang itu pun menikah, kan pernikahan tidak menjadi satu akhir dari hidup saudara, lalu kemudian semuanya sudah tamat begitu aja. Setelah menikah ada tanggung jawab kan? Tidak happy ending forever and ever. Ada tanggung jawab, saudara, yang wanita akan menjadi ibu, yang laki-laki akan menjadi bapak kalau punya anak. Mulai lagi periode hidup yang baru. Sampai anak besar terus begitu. Setiap waktu, setiap hari. Pasti ada manfaat. Amin saudara. Demikian juga kalau hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa sih? Yesus itu harus naik ke surga. Apa sih gunanya? Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran ini. The importance of His ascension. Pentingnya manfaat kenaikan Yesus ke surga. Saudara sekalian, ini bukan legenda, bukan dongeng, bukan cerita, katanya. Ya, mungkin ada yang memiliki cerita, katanya orang itu naik burak, wah, naik Garuda dan sebagainya. Yesus naik ke surga bukan katanya, tapi disaksikan oleh ratusan pasang mata. Amin saudara. Itu sebabnya kita hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur sudah, karena hari kenaikan Yesus punya satu manfaat berkat yang luar biasa. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh merupakan satu victory. Satu kemenangan yang luar biasa. Satu penggenapan saudara yang ditulis oleh para nabi, para raja. Mengenai kedatangan raja yang mulia yang akan masuk kepada pintu gerbang kemuliaan. Mazmur pasal 24. Ayat 7 sampai dengan ayat 8, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah raja kemuliaan? Tuhan. Jaya perkasa, Tuhan perkasa di dalam peperangan. Saudara sekalian, ini bicara satu nubuatan yang diwujudkan, digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Selama berabad-abad pintu-pintu gerbang ini tertutup. Sampai kemudian saudara, ketika raja kemuliaan itu datang, Tuhan jaya perkasa, Tuhan yang sudah menang dalam peperangan. Sudah ini berbicara Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, saya membaca sudah satu keadaan sejarah di Vatikan. Di dalam gereja Basilica of Saint Peter. Mungkin ada saudara yang pernah pergi ke sana, gerejanya bagus, megah sekali ya. Saudara-saudara sekalian, ternyata salah satu pintu yang disebut pintu suci itu dulu dibukanya 100 tahun sekali. Bayangkan saudara ya, nggak boleh dibuka karena itu dianggap sangat suci.
sangat sakral. Tapi kemudian saudara, pintu itu dibuka 50 tahun sekali. Lalu kemudian 25 tahun sekali. Sudah terakhir dibuka sejak tahun 2000 dan belakangan ini 15 tahun. Yaitu 2015 saya membaca bagaimana Paus Fransiskus memerintahkan agar pintu suci ini dibuka dan kurang lebih ada 50.000 orang mengadakan misa di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara apa? Bagi orang Katolik ini satu ibadah yang penting, satu ritual yang penting bagi mereka. Tetapi sudah kalau saya boleh melihat mengapa yang tadinya 100 tahun, 50 tahun, 25 tahun, belakangan 15 tahun. Sudah mungkinkah ini juga menjadi satu pertanda bahwa kedatangannya yang sudah dijanjikannya di atas awan-awan sudah sangat dekat dan singkat sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah pemenang. Pintu-pintu gerbang dikatakan sudah yang berabad-abad tertutup sudah dibuka. Dia pemenang karena ada satu keadaan yang tidak pernah bisa diselesaikan dan dikalahkan oleh manusia, raja, penguasa, konglomerat, yaitu namanya maut. Hanya Yesus yang dapat mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, victory oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga sungguh-sungguh menggambarkan victory yang luar biasa. Dikatakan saudara bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roma 8 ayat 4, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela, menjadi intercessor, menjadi juru syafaat bagi kita. Saudara yang punya pelayanan karunia doa, jangan dikubur. Ya, saudara harus mengobarkan. Ini satu karunia yang sangat indah sekali. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela, menjadi intercessor bagi kita semua. Saudara sekalian, ketika Stefanus salah satu dari 7 tua-tua yang dipilih saudara untuk bisa melayani diakonia. Menghadapi satu keadaan bagaimana jemaat orang percaya gereja mula-mula disiksa. Mereka melarikan diri termasuk saudara sekalian murid-murid Yesus. Tetapi saudara, sebelum peristiwa itu terjadi apa yang dialami oleh Stefanus ini. Dia dirajam batu, tetapi bukannya dia mengeluh kesakitan sambil memaki-maki. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, kita tidak memperdebatkan soal posisi Yesus kanan berarti Allah Bapa kiri ya. Wah ya. Tapi ini bisa berbicara mungkin satu perlambang. Saudara-saudara sekalian, ada 3 gambaran. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri karena memberi penghormatan kepada Stefanus sang martir. Yang dirajam batu sudah membela iman kepada Kristus. Saudara sekalian, berbicara duduk di sebelah kanan, posisi sebelah kanan. Ini berbicara seorang yang dihormati. Pribadi yang dihormati. Lihat saja sudah foto-foto presiden ya, itu biasanya sebelah kanan.
Saya juga udah membiasakan kalau ada pengantin atau apa ibadah pemberkatan, kalau sudah diberkati maka kemudian posisinya ganti. Yang laki-laki sebelah kanan, posisi dihormati. Yang kedua sudah posisi sebelah kanan berbicara posisi kemenangan. Yesus merebut kemenangan, dia berada di sebelah kanan. Yang ketiga sudah posisi kanan berbicara posisi yang berkuasa. Segala kuasa di bumi di surga ada pada Kristus. Dia yang memegang kunci maut, kerajaan maut yang pegang adalah Yesus Kristus. Bandingkan sudah dengan Alexander the Great. Ada cerita konon sudah waktu dia meninggal usianya muda sekali. Hampir seperti Tuhan Yesus ya umurnya 30-an. Saudara-saudara sekalian waktu dia meninggal dia minta supaya ada 3 syarat. Orang yang menggotong mayatnya diminta para dokter yang selama ini merawat dia, tabib-tabib, orang-orang pintar. Lalu yang kedua, sepanjang perjalanan sampai saudara sekalian jenazahnya dimakamkan, dia minta ditaburi uang yang banyak, hartanya kan banyak sekali. Emas-emas sudah ditaburi sehingga rakyat diizinkan untuk boleh mengambil. Dan katanya saudara, 2 tangannya kiri dan kanan dibiarkan terlepas begitu aja. Ada maksud apa saudara? Yang pertama dia minta supaya para dokter yang menggotong dia. Menggambarkan saudara bahwa sehebat apapun, sepandai apapun dokter, tidak dapat mengalahkan maut. Betul? Ada orang saudara duit punya, kekuasaan punya, mungkin jet pribadi juga bisa sewa. Tapi kalau sudah waktunya maut datang, nggak bisa saudara. Betul ya? Saudara lihat mungkin ada teman kita, sahabat, kerabat, orang tuanya mungkin sudah kena koma. Ada yang sudah 6 tahun, ada sudah dari keluarga, saya punya teman, udah 6 tahun. Setiap hari cuci muka, dikasih bedak, manicure, benar, dikasih body lotion, sampai kulitnya halus, mulus. Ulang tahun, diulang tahunin, tapi cuma dipakaikan cuanse, waduh segede-gede kancing. Tapi toh tidak bisa buat dia bangun, sudah 6 tahun. Mungkin ada yang lebih. Saudara-saudara sekalian, kenapa di sepanjang jalan ketika kematian Alexander the Great ditaburi emas-emas harta? Dia ingin berbicara bahwa kalau kematian sudah datang, uang yang selama ini diperoleh begitu banyak, emas-emas, tidak ada satupun yang bisa dibawa. Itu sebabnya dia minta siapa aja mau ambil, silahkan. Sudah bukan lagi menjadi miliknya. Tangannya kiri dan kanan sudah tidak bisa membawa apapun, kosong. Menggambarkan betapa seorang yang pernah akan menguasai dunia ini tidak dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus, saudara sekalian, yang pernah mati bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada ratusan pasang mata. Lalu setelah itu dia naik ke surga pada hari yang ke-40. Wow. Tadi dalam lensa firman saya menyebutkan, sudah boleh sebut ada saingannya. Mau pilih presiden aja bisa pilih kan, 1 atau 2. Yesus nggak ada saingannya. Nggak ada saudara sekalian yang bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Dia benar-benar merebut kemenangan gilang gemilang. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sudah ditaklukkan. Yang kedua, the importance of his ascension adalah mission. Dia naik ke surga, tetapi saudara dia meninggalkan pesan. Dia meninggalkan wasiat.
Orang tua kalau mau meninggal, ada yang masih bisa sadar, bisa kasih wasiat. Papa saya waktu mau meninggal rupanya memberi wasiat yang gak ada yang tahu, cuma mama saya dibisiki. Saya baru tahu waktu waktu saya marah ke mama saya karena disuruh kawin terus. Kamu lo kapan sih gak punya pacar? Kapan? Mana pacarmu? Gak ada. Saya udah keliling jadi penginjil. Pulang saudara, saya kan tinggal di Bandung, mama saya di Cirebon. Tanya lagi, udah punya pacar belum? Belum. Kapan kawinnya? Pacar aja belum punya. Udah jangan tanya-tanya lagi. Tanya lagi pacar gak pulang loh. Wah ya. Lalu mama saya cerita, gini Cing, mama sebetulnya gak terlalu peduli lah kamu mau kawin, mau ndak katanya. Gak pernah pacaran. Cuma papa sebelum mati itu loh bisikin mama. Apa mam bisikin? Tolong pastikan anak paling kecil kawin. Wasiat. Jadi mama bilang, iya udah lah. Nanti pasti anak kita yang paling kecil ini menikah. Gitu. Rupanya itu wasiat papa saya sehingga mau gak mau mama saya terus ya. Sampai saya bilang, oh iya Tama, iya ya udah mama berdoa aja. Doa dengan iman. Saya tunjukin ayatnya. Kalau kamu berdoa dengan iman percaya bahwa kamu sudah memperolehnya padahal belum. Iya, mengucap syukur. Mama saya orangnya polos. Sejak saat itu dia kalau ketemu saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Saya yakin, Cing nama saya, pasti sudah dapat suami yang terbaik. Gitu. Saya tanya, mana mah? Siapa yang bilang? Loh katanya harus beriman. Mama beriman mengucap syukur tuh buktinya. Jadi kalau saya menikah itu sebetulnya doa syafaat mama saya. Doa yang disertai ucapan syukur. Nah Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, dia memberikan mission. Dia memberikan wasiat. Saya sebut missionnya adalah mission impossible. Ya, film yang niru loh saudara ya. Misinya ini mustahil. Coba kita membaca Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Sudah ini ayat yang sering sekali ya kita dengarkan, kita baca. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa saudara saya sebut misi ini impossible? Semua orang tahu domba saudara berada di tengah kawanan serigala. Apapun caranya pasti kalah. Betul nggak saudara? Domba tidak punya alat bela diri. Serigala buas mencabik-cabik domba ini. Kok bisa sih Yesus kasih perintah ini nggak masuk akal, tidak realistis. Tetapi saudara ayat itu tidak hanya berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Tetapi ada perintah di belakangnya. Sebab itu cara untuk survive, cara untuk menang, menjalankan mission impossible ini. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Amin. Kita sering dengar ayat ini lalu diaplikasikan macam-macam. Tapi kemarin malam saya baca seluruh Matius pasal 10 ini. Dan saya mendapatkan satu pemahaman saudara. Bahwa cerdik ini berbicara sikap yang waspada. Orang yang cerdik itu sudah tahu di depan ada bahaya, tidak diterobos. Betul nggak? Waspada. Hati-hati nih. Coba lihat saudara, ayat di bawahnya ini. Yesus berkata apa? Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Wow. Tuhan sudah kasih nasihat, waspada terhadap semua orang. Banyak kita tidak cerdik, dagang saudara, usaha, kerja, wah udah baik. Kita tidak waspada, kita tidak cerdik, akhirnya apa? Ditipu.
dimakan habis. Kita udah percaya begitu rupa, waduh hancur. Yesus berkata kamu seperti domba ke tengah serigala, cerdik-cerdiknya apa? Waspada. Waspada terhadap semua orang. Ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya, konteks pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, kekristenan sedang mengalami penganiayaan. Waspada, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Berarti orang yang di dalam juga, bukan orang luar. Kalau diaplikasikan, mengapa sudah ada banyak orang bisa tertipu oleh sahabat sendiri, oleh orang sendiri, oleh teman sekolah sendiri, oleh aduh saya nggak nyangka Bu kok bisa dia tega ya. Minggu lalu saya konseling satu keluarga muda, ditipu sudah oleh sahabatnya sendiri habis. Padahal dia juga ngambil dari orang lain. Gimana sudah? Yang ini nggak bayar ngambil sama orang lain ngambil lagi. Waduh rentetan. Saya bilang kok percaya sih? Iya sahabat sendiri Bu. Nah ini. Saudara kalau diaplikasikan Tuhan mau sikap cerdik ini salah satunya adalah apa? Waspada. Berjaga-jaga. Amin. Bukankah Yesus memberikan perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh tidak bisa masuk sudah ke dalam pesta pernikahan. Kenapa? Bahwa pelita menyala pelitanya, tapi karena yang ditunggu lama nggak datang ya. Akhirnya sudah tidur. Tidur sambil pelitanya menyala. Lalu minyaknya habis. Waktu bangun, pengantin datang. Waduh, yang bijaksana bawa cadangan minyak. Yang bodoh tidak bawa. Dan saudara baca terus bagian terakhir. Hendaklah kamu apa? Berjaga-jaga. Waspada. Saudara harus mau survive dan menang menjadi domba di tengah serigala. Berjaga-jaga, waspada. Ngeri sekali kita menghadapi hari-hari seperti sekarang. Dosa itu tidak pandang bulu. Nggak pandang bulu dia pendeta, udah tua, bisa selingkuh juga. Aduh Bu nggak nyangka udah punya cucu, kok bisa ya? Ya itu. Dosa nggak pandang bulu, nggak pandang pangkat, nggak pandang dia harta, nggak pandang dia anak presiden, anak perdana menteri. Aduh nggak pandang. Beberapa waktu lalu kita dengar LGBT sudah disahkan di Taiwan ya. Wah, ratusan orang menyambut saudara langsung pernikahan sejenis itu langsung dilangsungkan. Pada waktu yang kira-kira sama kita juga mendengar berita cucu dari seorang bekas perdana menteri besar terkenal. Loh kawinnya sama laki juga. Negaranya belum mengesahkan, cari negara lain pergi ke Afrika Selatan. Disahkan di sana sekalian honeymoon. Ganteng tinggi. Aduh, coba kalau saudara punya anak, punya cucu begitu gimana? Aduh sudah kita nggak bisa bilang, oh saya nggak mungkin, keluarga saya nggak mungkin, ini nggak mungkin. Saudara jika kita tidak waspada, siapapun mungkin. Kita domba, ini serigala hadapannya kita. Ngeri sekali. Keputusasaan begitu mudah melanda anak-anak muda, remaja-remaja ya kita udah dengar ya. Coba saudara punya gelar, sekolah luar negeri, punya orang tua kaya, kok bisa bunuh diri? Coba. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, misi yang Tuhan berikan, biarlah kamu benar-benar aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Harus cerdik, waspada. Bagaimana Tuhan memberikan kita firman Tuhan. Kita sedang hidup pada masa SOS. Amin. SOS ini. Coba saudara bisa beritahu kepada saya, Bu saya kenal itu orang dulu menggebu-gebu melayani. Aduh sekarang udah gak ke gereja lagi. Sekarang udah kayak orang ateis. Saudara-saudara sekalian hari-hari ini jika kita tidak waspada. Kita tidak memahami kita sedang masuk masa yang sangat darurat.
SOS. Itu sebabnya bagaimana kita waspada juga melalui SOS. S yang pertama adalah scripture. Amin. Firman gak boleh lepas. Menurut survei, sudah sekalian orang yang saat teduh baca firman tiap hari, pendeta, hanya 40%. Pelayan. Saya baca saudara ya, termasuk 40%. Saya kaget, gila. Jemaatnya yang aktif, ini bukan bilang gak aktif, yang aktif 20%. Ngaku, gak usah ngacung. Kalau saudara mau bisa bertahan, survive dan menang, sudah gak punya S yang pertama, scripture. Aduh, kita bisa hanyut saudara, benar. Apalagi sudah diberkati, waduh. Sibuk waktunya udah cuma ngurusin kerjaan, ngurusin anak, cucu, ngurusin. Waduh manicure tarik sini, tarik sana. Aduh itu sudah jadi idolnya kita kalau nggak hati-hati, benar nggak? Ada orang gila sama fitness. Fitnessnya seminggu berapa kali? Tiap hari Bu, pagi dan sore. Waduh. Pagi berapa? 1,5 jam. Nanti siang kalau enggak kemana-mana, fitness lagi. Sore pasti. Gila, ini fitness sudah jadi idol ini. Kalau diajak persekutuan nggak bisa, sibuk. Sibuknya apa? Oh fitness. Ini contoh sudah ya. Ojo tersinggung, kalau tersinggung ya berubah lah ya. Menghadapi masa SOS, apakah saudara udah punya S yang pertama ini, scripture dalam hati? Aduh kalau enggak, sudah enggak ada takut Tuhan. Yang lain juga begitu, buktinya enggak apa-apa, tetap diberkati. Enggak apa-apa, banyak konconya. Akhirnya apa? Sudah, hanyut. Oh saudara, SOS. Oh yang kedua adalah obey. I obey. Saudara sekalian, di dalam hidup kita, di dalam hati kita ini ada perang yang besar. Antara yang benar dan yang tidak benar. Antara yang baik dan yang buruk. Antara yang rohani dengan kedagingan. Yang rohani berkata apa? Ampuni, kamu berkati. Udah kamu baik-baik, berdamai. Enggak bisa. Perang ini. Enggak bisa, dia udah kurang ajar. Terlalu menyakiti saya, enggak bisa, keenakan. Itu perang. Tergantung saudara mau gencatan senjata berapa lama. Atau sudah mau jadikan itu civil war, perang dunia. Kecil jadi gede. Oh dari SOS yang kedua adalah obey. Ya Tuhan, saya mau nurut Tuhan. Saya mau taat Tuhan. Amin. Walaupun kayaknya gak masuk akal, iya Tuhan. Walaupun mustahil, iya Tuhan, saya mau taat. We have to repent. Kita semua mesti bertobat. Jangan pernah saudara ngaku enggak salah. Coba bayangkan saudara, kalau saudara punya anak enggak naik kelas lalu datang sama gurunya. Guru kok anak saya enggak naik kelas? Iya ini nilainya enggak cukup. Enggak bisa, harus menang anak saya, harus naik. Kalau enggak naik tak tutup sekolahnya. Atau gurunya diskualifikasi semua, kira-kira gitu ya. Harus naik. Waduh, saudara pikir ini gimana nih ya? Banyak sudah dari antara kita, kalau kita tidak hati-hati dalam hidup ini, kita enggak mau sudah menaklukkan ego daging kita. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita expect, kita harapkan, kita marah, kita putus asa. Yesus saja berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. But not my will, thy will be done. Kehendakmu yang terjadi. Amin sudah. Obey. Kita harus semua bertobat saudara. Bertobat tidak hanya sekali terima Yesus. Kita mungkin harus bertobat ketika Roh Kudus berbicara sesuatu kepada kita. S yang ketiga SOS.
Setelah ada scripture, ada obedient. Yang ketiga adalah surrender. Berserah, saudara. Kita merasa tidak mampu. Lord, help me please. Tuhan, tolong saya nggak mampu. Jalan sendiri nggak mampu. Tuhan melakukan pekerjaan ini nggak mampu. Itu surrender. Amin, sudah. Hanya orang, saudara, waktu surrender, ya. Kalau saudara lihat ada yang berenang mau tenggelam, kalau dia masih gerak-gerak begini, percuma. Masih kuat banget tenaganya. Waktu udah lemes, gampang. Berapa sering dalam hidup ini kita tidak mengalami kemenangan. Karena tidak ada SOS dalam hidup kita. Mana scripture dalam hidup saudara? Mana obedient dalam kehidupan kita? Kita banyak berontak. Istri lawan orang tua. Lawan suami, anak lawan orang tua. Bawan lawan pimpinannya. Obey. Setelah itu baru kita bisa berserah. Seperti Yosua berkata, engkaulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Semua dari Tuhan, aku hanya pelaksana. Amin. Sekarang kita melihat Matius pasal 10 ayat 18 setelah memahami cerdik yang sudah dalam konteks ini diwakili dengan satu sikap waspada, berjaga-jaga, memikirkan yang di depan itu apa ya. Sekarang kita lihat ayat 18. Dan karena Kristus. Jadi inilah berbicara ketulusan. Orang yang tulus itu bukan ada maunya. Melayani, maunya apa? Pantesan dibayar, tambah dikasih uang lembur, ada maunya. Tapi kalau orang tulus dikatakan, dan karena Kristus, itulah tulus, Kristus. Karena aku berhutang kepada Kristus. Itu sebabnya aku mau memberitakan Injil baik kepada orang terpelajar, orang tidak terpelajar. Itu Paulus, aku berhutang. Karena Kristus. Karena Kristus kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa, raja-raja. Sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Waduh, luar biasa. Ketulusan itu nggak usah dipamerin. Orang bisa lihat cepat atau lambat, itu bisa lihat. Ini kata firman Tuhan. Mereka akan bisa melihat kesaksian hidupmu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan bisa melihat karena Kristus engkau melakukan semuanya itu. Mission impossible menjadi mission yang possible. Sangat mungkin, kenapa? Karena Yesus sudah kasih, sudah sekalian, cara yang benar untuk kita boleh menghadapinya. Ada kewaspadaan, berjaga-jaga, ada ketulusan. Kalau saudara dihina orang, saudara dihakimi orang, saudara dicela orang, melakukan sesuatu yang baik, ingat pohon, dikencingin juga, dia tetap berbuah kok. Ada kambing, saudara, buang kotoran di situ, apa pohon marah? Tetap berbuah. Mau ada yang tendangin, tetap berbuah. Amin. Itu ketulusan. Don't care. Kamu mau ludahi saya, kamu mau melakukan sesuatu yang gak baik, dia tetap berbuah. Oke, ya coba diangkat. Pingsan apa enggak? Pingsan? Kita doa ya sebentar ya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anakmu yang saat ini tidak sadarkan diri. Tuhan tolong kami minta mujizat-Mu. Kami minta jamahan-Mu. Kami minta Tuhan Yesus menjamah. Kuasa bilur Yesus menjamah, minta mujizat. Biar boleh sadar, biar ada pertolongan segera juga. Tuhan menolong dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, mungkin bisa ada laki-laki yang cukup kuat. Ada Ricky, bisa angkat minta. Baik saudara, biar ini nanti ditangani oleh teman-temannya.
bisa kita dengar firman lagi. Jadi sudah kita bisa melihat mission impossible yang Tuhan sendiri berikan untuk mengutus murid-muridnya ke tengah serigala. Sekarang mari kita melihat wasiat yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Misi yang sering dibacakan tapi tidak dijalankan oleh banyak gereja. Memuridkan, making disciples. Tuhan tidak berkata pergilah carilah banyak pengikut. No. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa memuridkan, nomor satu kita harus jadi murid dulu. Amin. Saya dosen, saudara mengajar di sekolah Alkitab. Saya harus belajar dulu. Kita bersyukur dengan peraturan pemerintah yang sangat ketat ya hari-hari ini. Banyak universitas STT yang ditutup karena abal-abal. Untuk bisa mengajar program S2, Master Teologia, pemerintah harus kasih peraturan yang mengajar harus S3 DTH. Waduh, kalau enggak makanya susah carinya. Makanya sudah orang Kristen tuh jangan males sekolah. Ya. Karena sudah untuk dapat ini sulit. Kalau enggak memenuhi syarat enggak bisa loh. Harus ada 6 dosen yang memenuhi persyaratan. Buka S1 STH. Dosen-dosen yang mengajarnya harus MTH. Oh Bu, ini pendeta saya pengalaman. Enggak perlu pengalaman. Wis belajar belum? Gitu sudah. Ya. Tapi saya kira ada baiknya juga. Siapa tahu udah lama sih ya. Pendeta-pendeta juga khotbah harus sekolah mestinya. Betul nggak Suha? Kan bertanggung jawab. Kan bukan cuma jual abab kan ya. Pinter bicara, tambah kesaksian, comot sini, comot sana, beli aja buku ilustrasi. Jadi kan, ya bisa sih. Tapi kalau peraturan datang, waduh, berapa banyak yang dilengser tuh. Pendetanya enggak sekolah. Enggak penting sekolah, roh Allah, benar. Tapi kalau ditambah sekolah, luar biasa. Amin. Menjadi murid harus mau belajar. Saudara-saudara sekalian, dan sebelum kita bisa memuridkan orang lain, kita dulu tanya udah jadi murid belum? Senang belajar enggak? Senang haus lapar enggak? Saudara melakukan SOS itu enggak tadi? S-nya pertama apa tadi? Scripture. Obedient. Yang ketiga surrender. Hidup dalam penyerahan yang total. Coba kita melihat saudara, Tuhan memberikan perintah amanat ini. Dia kasih amunisinya yang luar biasa. Itu ditulis di ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Waduh, ini amunisi gak ada yang ngalahin ini. Kuasanya bukan hanya di bumi. Saudara, banyak orang pingin punya kuasa, kekuatan, pergi ke kuburan, pergi ke dukun-dukun, orang sakti gitu kan ya. Menarik energi, pakai batu-batu lah segala macam. Wow, ini Yesus berkata apa? Segala kuasa di bumi, di surga aku yang punya. Coba kurang apa saudara? Amunisinya itu komplit, lengkap, gak ada yang mengalahkan, unbeatable. Segala kuasa di bumi, di surga aku yang kasih. Lalu baru setelah itu dia kasih perintah yang absolut. Perintahnya bukan pilihan berganda, boleh iya, boleh tidak.
Bukan multiple choice, A, B, C, D. Oh A aja, aku mau yang ini aja. Aku mau jadi Kristennya penonton aja, penonton. Aduh, penonton semoga selamat sampai akhir sudah ya. Karena penonton itu terus terang bisa ngantuk. Betul nggak? Saudara kalau nonton film kepanjangan, suami saya kalau nonton senengnya agak beda. Saya itu seneng film tuh ada sejarahnya. Ya, waduh sejarah China, sejarah Roma. Dia kadang nonton itu lu bagus. Dia kalau mau pasti demi menyenangkan saya. Tapi saya udah bisa pastikan 10 menit penonton. Betul nggak? Kalau saya, seneng. Ada ceritanya, ada sejarahnya, ada true story-nya. Suami saya ngantuk. Senengnya action, wah itu ya. Ya orang lain-lain lah senengnya. Jadi saudara-saudara sekalian hati-hati, jangan cuma jadi penonton, takutnya ketiduran. Kalau udah ketiduran, sudah nggak kedengeran Yesus datang, lu sudah ketinggalan gimana? Nggak bisa apa-apa lu. Ya. Itu sebabnya sudah Tuhan mengingatkan kita, ini sebagai perintah absolut. Jadikan semua bangsa muridku, dibaptis. Di sini kalau udah percaya Yesus nggak dibaptis, aduh saudara nggak obey. You have to obey. Amin. Karena yang kasih perintah adalah Yesus sendiri. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah ini murid itu dia bukan simpatisan. Dia murid. Saudara bisakah sekolah di mana aja sudah mau bayar mahal, ngomong begini. Bu, Pak, ini anak saya sekolahin ya. Cuma dia mau ikut jadi pendengar aja. Nggak mau bikin PR, nggak mau ulangan, nggak mau ujian. Tapi denger mau, gambar mau. Terus kalau ada acara makan-makan, mau. Kira-kira ada sekolah yang mau terima nggak? Hah? Nggak ada. Soalnya kalau mau jadi murid apa? Harus belajar. Besok PR dikerjain. Ada ulangan, harus kerjain ulangan. Artinya apa? Murid itu harus melewati proses. Amin. Sudah kalau lihat anak-anak kita itu kesian lu ya. Kelas 2 SD udah bawa ransel, pada pakai kacamata semua. Dulu saya 2-3 SD bawa buku, paling 2 buku. Enteng aja bisa kipas-kipas. Ya pinter juga kan. Ya. Anak sekarang coba sudah sekolah, udah pulangnya sore, masih lagi ekstrakurikuler. Les apa? Matematik, bahasa Inggris. Waduh, cep beratnya ya. Setelah itu apa sudah mentalnya banyak yang rapuh kan. Saya mau Happy Family School ini enggak cuma menekankan knowledge. Kalau bisa mereka itu punya mental yang kuat. Jadi entrepreneur, amin. Ya, kalau dia nggak terlalu pandai matematika, nggak apa-apa. Kamu kan pinter yang lain kan? Emangnya semua orang yang berhasil di dunia ini pinter matematika semua kah? 10 semua matematikanya. Coba tanya guru sejarah, apakah dia bisa semua? Guru matematika, apakah dia pinter sejarah, pinter bahasa Inggris? Ya pinternya matematika tok. Betul nggak sudah? Nggak pinter semuanya. Kenapa kalau ada anak yang nggak pinter semuanya kok kita nggak seneng? Mungkin dia pinternya yang lain, kita kembangkan. Tuhan mau kita jadi murid yang taat, lewati proses itu. Ini perintah absolut. Happy Family tahun ini mengembangkan terus mau dan memohon support dari Bapak Ibu Saudara semua untuk terlibat di dalam family cell ini. Ya memang minggu depan udah masuk libur sih ya. Tapi nanti setelah 2 minggu kita mulai lagi. Saya berharap saudara bergairah. Karena di dalam kelompok kecil ini tiap-tiap orang dinasehati, dibawa kepada Kristus. Amin. Memiliki hubungan satu dengan yang bisa menjangkau teman-teman yang lain. Kita bisa sharing each other, kita bisa praying each other, saling mendoakan, saling menguatkan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. The importance of his ascension. Setelah kenaikan Yesus itu benar-benar membuktikan dia menang, total menang.
Lalu saudara sekalian, pentingnya dia naik ke surga. Dia memberikan misi bagi murid-murid yang ditinggalkannya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarilah mereka melakukan semua segala yang kuperintahkan. Dan yang ketiga, pentingnya kenaikan Yesus. Kita bisa dimampukan melakukan mission impossible karena ada promise. Ada janji. Janji yang luar biasa. Matius 18 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan on and off. Saudara punya suami, punya istri, punya orang tua, punya anak. Saya nggak bisa bergantung. Mereka akan menyertai kita selama-lamanya lu. Nggak bisa. Amin. Sudah kalau sudah punya anak-anak mau punya rumah sendiri, izinkan, jangan turut campur. Jangan mengikuti, aduh kamu kok begini, masa kok kayak begini, ngasuh anak kok, jangan, udah. Biar aja jatuh bangun, nanti bangun sendiri. Belajar dari pengalaman, amin. Saudara-saudara sekalian, hanya Yesus yang berkata apa? Aku akan menyertai kamu selama-lamanya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Dia harus naik supaya Roh Kudus yang omniscient, maha tahu, omnipresent, maha hadir, omnipotent, maha kuasa, bisa menyertai kita selama-lamanya. Amin. Roh Kudus dalam bahasa Inggris disebut Holy Spirit, Holy Ghost. Jadi saudara jangan bilang, hah? Waduh kok ghost sih, setan. Enggak, saudara itu memang istilah aja. Satu kali sudah dalam satu keluarga Amerika pernah pergi ke Afrika. Mereka pulang dari Afrika bawa satu anak umur 10 tahun. Miskin sekali dan orang tua udah meninggal lalu mereka adopsi. Lalu sampai di Amerika diajari tata krama, bersihkan badan, belajar juga bahasa Inggris. Setelah kurang lebih 1 tahun, mereka melihat ada perkembangan di dalam diri anak perempuan Afrika. Satu kali suami istri orang Amerika ini pergi belanja, pergi ke supermarket. Telepon berdering, halo anak perempuan Afrika ini. Ya kan bahasa Inggrisnya udah mulai belajar. Lalu di sana ditanya, halo Mr. Johnny ada? Gitu ya pakai bahasa Inggris. Lalu kemudian anak ini, oh Mr. Johnny has passed away. Oh di sana teriak, oh sorry. Loh kok ya dia pikirkan lagi pergi, has passed away. Padahal bahasa Inggrisnya pass away itu mati. Tapi ini kan, dia nggak rasa bersalah. Sana, oh how about Mrs. Johnny? I want to talk to her. Oh she has passed away too. Dia mati juga. Aduh. Lalu orang yang telepon tanya, then who are you? Kamu ini siapa? I am the ghost of this house. Padahal dia mau bilang, I am the guest. Aku tamu, tapi ya bahasa Inggris. Aduh dia buru-buru tutup teleponnya. Waduh ini setan ini yang bikin Mr. and Mrs. Johnny jadi pass away ini. Ini setannya yang ngangkat ini. Ada banyak orang berpikir Roh Kudus tuh kayak klinik gitu ya. No. Roh Kudus itu sangat gentle, lembut. Dia penolong. Dia bisa mengingatkan kalau kita itu lupa. Hal-hal yang kecil. Berapa banyak saudara membangun keintiman dengan Roh Kudus. Saudara sebelum saya dan Bapak mengunjungi ikut wisuda anak angkat saya di Amerika. Saya tuh udah kehilangan ini KTP. Ya, jadi saya pergi ke sana juga, aduhan KTP, udahlah gampang. Suami saya nih baik, sudah kalau saya ini gopo ya, dia menenangkan. Udah bikin lagi gampang. Dia nggak marahi saya KTP, ini hilang makanya enggak. KTP-nya hilang, enggak apa-apa. Nanti kita urus gampang. Jadi saya tenang.
Ya, pulang dari Amerika udah kurang lebih 10 hari. Terus kan Kemis pergi ke Bangkok kan pelayanan. Jadi nggak inget, pulang Bangkok, aduhan KTP. Ya, udah nanti diurus. Saya hubungi teman saya, bisa nggak ya? Saya nggak tahu KTP-nya nih hilang di mana ini. Ya, perasaanku tidak mungkin hilang, barang penting, betul nggak Saudara ya? Tapi kenyataannya hilang. Saya masih ingat beberapa minggu lalu setelah saya pulang dari Bangkok itu, khotbah di Ritz Palace. Saya masih ingat. Di Ritz Palace saya berbicara khotbahnya, temanya bulan lalu kan mengenai power ya. Knowing God's power gitu kan. Makanya kalau khotbah itu seperti pedang bermata dua tuh. Saya habis khotbah dari Ritz Palace. Tuhan tuh bicara. Karena saya kepikiran, aduh KTP ini di mana? Sudah saya kasih tahu ya, semua tas sudah saya buka. Semua dompet, saya nggak seneng dompet berat-berat ya karena udah laule itu bawa terlalu berat, aduh. Jadi tipis-tipis, sudah saya cari semua, nggak ada. Jadi saudara, waktu di mobil itu di Maijen Sungkono, itu saya dengar suara lembut sekali. Sudahkah kamu berdoa? Loh iya kok belum ya? Kok kenapa? Apakah kamu nggak percaya God's power yang baru kamu khotbahkan? Knowing God's power. Kok kamu gopos nih cari pertolongan sini, siapa sih bisa ngurus KTP? Sudahkah kamu berdoa? Aduh iya Tuhan, di mobil itu saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan KTP ku hilang. Nyelempit di mana, hilang di mana. Udah tak pikir abis pemilu itu ketinggalan kan, tunjukin KTP. Saya udah suruh pembantu cek sana nggak ada, pergi ke bank nggak ada. Aduh kemana ini? Tapi itu di mobil saya berdoa. Tuhan tunjukkan, buka pikiran saya yang saya enggak tahu, yang lupa-lupa, Roh Kudus ingatkan saya. Amin. Setelah itu, tiba-tiba tuh sudah seperti ada pencerahan, ini benar nih. Kamu waktu nyoblos, pakai tas apa? Oh iya ya, pakai tas apa ya? Lalu buka Instagram. Saya Instagramnya itu kan kayak buku harian saudara. Ya, pelayanan ke sini, foto sama sinam. Kadang gembala tuh kan lupa. Aduh ini kayaknya penyerahan anak namanya siapa ya? Kalau bukain, oh ini namanya Ibu Shirley, lumayan. Itu sudah saya kasih rahasianya. Makanya tak kasih nama semuanya. Lihat Instagram. Oh saya pakai tas warna pink. Tas yang wenteng, wah pantesan ini nggak kelihatan karena tasnya wenteng sekali, ketilep di mana? Kok bisa lu saudara? Oh iya Tuhan terima kasih. Begitu pulang langsung naik, cari tas warna apa? Pink. Langsung buka, menurut saudara ada apa enggak? Ada. Tepuk tangan dulu dong. Aduh hal kecil saudara. Tapi menjengkelkan kan, kalau nggak ketemu. Sudahkah kamu berdoa? Minta Roh Kudus. Jangan cuma angel, nggak mungkin ini, nggak bisa ini. Sudahkah kamu berdoa? Dia lu spesialisnya yang angel-angel. Amin, yang gampang-gampang kasih saya aja. Yang angel-angel kasih Tuhan. Roh Kudus itu menolong, mengingatkan. Amin. Menyertai kita selama-lamanya. So don't worry, don't be afraid. Jangan takut, jangan khawatir. Janji yang ketiga. Manfaat bagaimana dia harus naik ke surga. Karena dia berjanji dengan cara yang sama aku naik, aku akan datang kembali. Tuhan tuh setia sekali loh. Ya, tidak di sini susah, menderita seperti domba di tengah serigala, aku caw aja melarikan diri cari aman. Tidak. Tuhan bilang apa? Aku pergi sebentar. Untuk apa sudah dia pergi? Yang terakhir, untuk menyiapkan rumah bagi kita. Rumah yang kekal. Yohanes 14 ayat 3. Aku pergi ke rumah Bapa supaya aku menyediakan rumah. So ini cocok sekali sama budaya kuno orang Yahudi. Zaman dulu orang Yahudi sudah kalau cari mantu perempuan, maka yang carikan itu bukan mamanya. Lain dengan zaman sekarang ya. Kalau ada mama-mama punya anak laki belum dapat jodoh, matanya bak Raja Wali. Sopo ini ya,
Saya sering dijapri, Bu Agnes itu tadi singere sopo, udah kawin belum, boleh kenalan enggak? Oh, nggak ada papa-papa yang japri saya, enggak ada. Mama. Wah. Zaman dulu saudara, itu anak laki yang carikan jodoh bapaknya. Abraham mencarikan jodoh buat Ishak anaknya, betul? Dia minta pegawainya yang paling dipercaya, yang paling tua untuk bersumpah. Sampai Ishak dapat istri. Soalnya orang Yahudi kalau sudah bertunangan, itu enggak tiap hari kuncar waktu kunjung pacar, enggak. Takut berdosa sudah. Setelah bertunangan apa? Yang laki akan berkata, aku akan pergi ya. Kamu jaga diri ya, harus setia loh. Ini tak kasih modal, talenta kamu kembangkan. Itu semua ceritanya ada loh di Alkitab. Laki-laki yang calon suami ini pergi untuk apa? Bukan untuk merayakan hari lajangnya. Aduh, kebacut ini ya. Bukan, untuk apa? Membuat rumah. Walaupun saudara orang tuanya kaya, orang Yahudi zaman dulu anak laki harus bikin rumah sendiri. Itu sebabnya dia bilang sama tunangannya, kamu tunggu ya. Aku akan pergi membuat rumah buat kita. Kalau rumahnya sudah selesai, aku akan kembali. Kurang lebih lu biasanya 1 tahun mereka. Nah ini kalau saudara terapkan ini cerita Alkitab ini begitu hidup. Saudara-saudara sekalian, wanita ini sebagai calonnya dia tidak tahu the exact time, tidak tahu waktu yang tepat kapan enggak, tapi kira-kiranya tahu. Itu sebabnya calon istri kalau udah kira-kiranya tahu, apa yang dilakukan calon istri menunggu calon suami datang? Dia bikin baju pengantin. Saudara lihat, arti rohani apa? Kita mempelai wanita sudah dipertunangkan dengan Kristus kan? Jaga kekudusan, jangan selingkuh, jangan punya ilah lain kan? Lalu kita bikin baju pengantin, itulah karakter kita. Amin. Kita dandani diri kita sebagai mempelai perempuan. Sebab mempelai laki lagi pergi membuat rumah. Kalau sudah selesai dia akan datang. Bayangkan kalau pengantin perempuannya dalam penantian dia tidak bikin baju pengantin. Kira-kira jadi kawin apa enggak? Hah? Coba tanya, jadi kawin apa enggak? Tidak. Dia harus pakai baju pengantin yang indah. Menantikan, menjemput suaminya. Sudahkah saudara merajut pakaian pengantin yang indah? Hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesucian. Ketika dia datang kembali, dia akan menjemput kita, membawa kita di dalam pernikahan anak domba. The importance of his ascension. Dia sudah menang. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memberikan misi kepada kita. Misi untuk dijalankan kepada setiap orang yang sudah percaya. Dan dia memberikan janji. Janji dia menyertai kita selamanya. Janji Roh Kudusnya akan selalu hadir. Melindungi, mengingatkan kita. Janji untuk dia datang kembali. Janji untuk membawa kita ke rumahnya yang sedang disiapkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.